Persib Bandung dikabarkan bakal merekrut mantan pemain timnas Prancis. Siapa dia? Sementara itu, timnas Indonesia justru harus menjalani Asian Cup dengan pemain seadanya. Apa sebabnya? Persib Bandung disebut-sebut bakal menambah satu pemain lagi dari Eropa, khusus untuk posisi bek kiri. Kabar ini bukan sekedar rumor biasa, karena namanya sudah sampai ke media besar Prancis. Sosok yang dimaksud adalah Layvin Kurzawa. Ya, Layvin Kurzawa, mantan bek sayap Paris Saint-Germain, pemain yang pernah tampil di Liga Champions dan terbiasa dengan tensi tinggi di sepak bola Eropa. Media ternama Prancis, Foot Mercato, melaporkan jika proses negosiasi kedua belah pihak sudah sampai tahap lanjutan. Saat ini Kurzawa berusia 33 tahun dan berstatus tanpa klub sejak meninggalkan Boavista di Liga Portugal. Justru dari status itulah cerita ini terasa masuk akal. Seorang pemain berpengalaman, bebas transfer, dan berada di fase karir di mana proyek dan tantangan seringkali lebih penting dibandingkan sekedar nama besar atau gaji. Bagi media Perancis sendiri, langkah ini tetap terasa mengejutkan. Sepanjang karirnya, Kurzawa tak pernah bermain di luar Eropa. Dari Monaco, lalu 7 musim penuh bersama PSG, hingga singgah di Portugal. Semua masih berada dalam peta sepak bola Eropa. Maka ketika Indonesia muncul sebagai tujuan, Foot Mercato menyebut langkah ini sebagai sesuatu yang radikal dan eksotis. Namun jika dilihat lebih dalam, keputusan ini justru masuk akal bagi Kurzawa. Persib Bandung bukan sekedar klub Asia biasa. Mereka adalah juara Liga Indonesia 2 musim beruntun, klub dengan target jelas, tekanan besar, dan basis supporter yang fanatik. Bagi pemain berpengalaman, atmosfer seperti inilah yang sering dicari. Dari sisi teknis, Kurzawa jelas bukan nama sembarangan. 7 musim bersama PSG, pengalaman Liga Champions, dan 13 caps bersama timnas Prancis senior. Adalah paket pengalaman yang jarang dimiliki pemain yang datang ke Liga Indonesia. Jika atmosfer ini benar-benar terwujud, Persib bukan hanya menambah bek kiri, tapi juga menaikkan standar. Soal adaptasi pun tidak terlalu mengkhawatirkan. Persib sudah memiliki Andrew Jung, sesama pemain asal Prancis yang paham perbedaan kultur sepak bola Eropa dan Indonesia. Kehadiran Jung bisa menjadi jembatan penting, baik di ruang ganti maupun di lapangan. Dengan hadirnya Layvin Kurzawa, Persib tentu berharap mendapat tambahan kekuatan bukan hanya untuk kompetisi domestik, tapi juga untuk level Asia. Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh di Asian Cup. Penyebabnya adalah jadwal turnamen yang tidak berbarengan dengan FIFA Matchday. Pemain-pemain yang sedang berkompetisi di Eropa seperti Jait Ses, Ragnar Orotmangun, Kevin Dick, Emil Audero, Martin Pes, dan beberapa nama lainnya hampir pasti sulit dilepas klub. Artinya klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain di luar kalender FIFA resmi. Situasi ini sebenarnya sudah dipahami oleh John Herdman sejak awal. Pengalamannya di CONCACAF membuatnya tahu betul betapa sulitnya melakukan negosiasi dengan klub ketika jendela FIFA tertutup. Namun beruntungnya masih ada banyak pemain dengan kualitas mumpuni yang berkompetisi di level ASEAN. Pemain-pemain dari Liga Indonesia dan Liga Thailand tetap bisa menjadi tulang punggung timnas. Nama-nama seperti Tom Hae, Sandy Walsh, Saint Patinama, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya hingga Hernando Ari masih sangat layak diandalkan.
Bahkan Elkan Bagot bukan tidak mungkin dipanggil, mengingat statusnya yang jarang mendapat menit bermain di klubnya. Hyundai Accent Cup akan menjadi ajang pembuktian besar bagi John Herdman, bukan hanya soal taktik, tapi tentang bagaimana ia membangun tim dalam kondisi terbatas. Dan pertanyaannya satu, mampukah Herdman mempersembahkan trofi regional yang dulu bernama Piala AFF untuk pertama kalinya bagi fans Garuda?